Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim al-'azizil 'alim 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahilin. Radiyallahu anna wa anhum wa an jami'il mu'minina wal mu'minat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa ulumikum fid dharain. Amin. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan yang baik ini, di saat yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semua taufik hidayah serta inayah, sehingga kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia ini, di tempat yang mubarakah ini, dengan tujuan yang sama. Yang pertama, kita menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menunaikan salat subuh. Kemudian kita juga menghidupkan salah satu daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan salat fardu secara berjamaah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu." Barang siapa, ujar Nabi, mendirikan sembahyang subuh secara berjamaah, maka orang itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ganjaran pahala sama beribadah semalaman suntuk. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat yang mulia ini, bersilaturahim di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, serta jiran tetangga kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nantinya ketika kita hidup di dunia, apakah lagi kita semua akan dihalau ke negeri akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga bighairi hisab. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam mari selalu kita aturkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta sahabat beliau dan kerabat beliau, serta pengikut-pengikut beliau dari dahulu sampai yang akan datang. Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang ke-8 daripada bulan suci Ramadan, berarti 22 hari lagi hari raya lah. Sudah membuka baju hari raya? Belum lah, sama berarti. Allah Subhanahu wa ta'ala kada henti-hentinya mengaruniakan kepada kita semua, mencurahkan kepada kita semua taufik hidayah, sehingga kita kembali dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Dan
sudah kita ketahui bersama bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulannya ambit kita. Ini udah pakai bahasa Banjar aja lah, pada usah pakai bahasa Indonesia. Takulilit udah bahasa Indonesia, ya kan? Jadi bahasa Banjar aja kita, ya kan? Ini presiden ayo kita gas. Jadi bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah ambit kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Rajaba syahrullah." Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di bulan Rajab, tentunya kita sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan ketika kita berada di bulan suci Ramadan, kita termasuk orang yang suci baik secara zahiriah. Dan ketika kita berada di bulan Sya'ban, wa Sya'ban syahri ujar Rasulullah, dan bulan Sya'ban itu adalah bulannya aku ujar Rasulullah. Lalu ketika kita berada di bulan Sya'ban, sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya supaya batin kita ini suci daripada sifat-sifat yang dicela oleh syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan hadis Nabi, tuhurul qulubil mu'min as-salatu alaihi. Pembersih hati orang yang beriman adalah memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahrul Ramadan wa Ramadan syahrul ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Kalau misalnya kita tahu bahwasanya bulan Ramadan ini ambit kita, tentunya bulan Ramadan ini sangat-sangat kita perlakukan dengan baik. Jangan sampai hari-hari bulan Ramadan sama dengan di luar bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ketika kita berada di bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita amaliyah, yang mana amaliyah ini ya kan, seharusnya orang seperti kita yang merasa mempunyai bulan Ramadan ya kan, mempergunakan hal 65 perkara ini sebaik mungkin. Yang pertama, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apa ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hadara majlisal ilmi bi Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanah wa yakunu ma'i tahtal 'arsy." Yang pertama ujar Rasulullah, barang siapa, baik itu laki-laki kah bini-bini sami mawon butuh air, ya sama berataan hadir di majelis ilmu agama di bulan suci Ramadan, maka setiap jejak langkahnya tersebut Allah ganjar dengan 1 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan untung kadang kita berada di bulan suci Ramadan, ya kan, bahu lilin di komplek itu dulu, ya kan, supaya banyak dapat pahala tadi, ya kan. Guru bolehlah misalnya ya kan hendak mengamalkan hadis Nabi tadi, ya kan, bila berjalan di majelis ilmu di bulan suci Ramadan, 1 langkah 1 tahun ibadah ditulis oleh Allah, ya kan, bolehlah belum keliling komplek dulu hanya sampai ke masjid, boleh, terima apa lawan Tuhan, ya kan. Tapi untuk ulun tadi harus sedikit, ya kan. Untung pada orang yang menuntut ilmu agama di bulan suci Ramadan,
Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun di dalam kitab Minahus Saniyah, yang mana kitab tersebut tentang wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fis-sa'idi talatu alamatin. Tanda orang itu beruntung cuma 3 perkara, ujar Rasulullah. Yang pertama adalah qutun halal, sumber makanan bersumber dari makanan yang halal. Kita usahakan, kita berusaha mencari di luar. Jangan sampai kita sebagai pemimpin rumah tangga membawa harta yang haram, yang syubhatnya kada boleh, apalagi yang haram naik ke dalam rumah kita. Kenapa? Efek sampingnya ya anak bini kita itu kena minyak kada tapi mendamari lagi lawan nasihat kita. Dahulu bina maasi guru bini ulun tu bila dinasihati. Binilah anak-anak ulun tu punya pandai benar menghimungi hati lawan ulun. Ketika kita membuat di dalam parut anak bini kita itu makanan yang haram, ya kan? Pasti bini kita, anak kita kada mau lagi minyak dinasihati. Kenapa? Karena sumber makanan ini bersumber dari makanan yang haram. Jadi sesuainya dalam hadis Nabi, ya kan? Man akalal halala ata'at jawarihu sya'atan abad. Barang siapa, ujar Nabi, sumber makanan ini bersumber dari makanan yang halal, disadari atau kada awaknya ini katuju benar berbuat nang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man akalal haram, dan barang siapa, ujar Nabi, sumber makanannya ini bersumber dari makanan yang haram, asad jawarihu sya'atan abad. Siapa aja, ujar Nabi, ya kan, laki-laki kah, bini-bini kah, pegawai kah, tuan guru kah, bila makanannya haram, pasti awaknya ini katuju benar berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Casingnya aja tuan guru, tapi di belakang membunguli kurang, ya kan, menipu kurang. Orang aja yang kayak tataraan ayam, ujung-ujungnya membunguli kurang dan lain sebagainya. Kenapa? Sumber makanan, ya kan, makanan yang haram. Yang kedua, tanda orang itu beruntung dunia dan akhirah adalah wa mujalasatul ulama. Ketujuh benar, ya kan, senang hatinya, himung hatinya ketika duduk dengan majelis orang ulama, majelis ta'lim itu ketujuh. Kayak apa kita itu hendak tahu ini halal, ini haram, ini sah, ini batal. Kalau kita itu ada berparak lawan tuan guru, ada aja tuan gurunya di sini Ustaz ada, ya kabarnya aja di sini bertakon lawan sidin, apa amaliyahnya bertakon lawan sidin. Ya kan, banyak aja sedini amaliyah. Dia ulun kan apa? Ya kadang mengisi juga ulun niuluai dan anak mencariakan aja kan si bini bisa, kada bisa, padahal bisa banget. Alim alim sidin pada ulun juga. Jadi ujur-ujur kita itu umpamanya, ya kan, bagus-bagus kita itu duduk di majelis ulama. Kita meluangkan waktu supaya hawa kita itu duduk di majelis ulama, di majelis ilmu agama, supaya hidup kita itu beruntung baik dunia apalagi akhirat. Yang ketiga, wassalawatul khamsu ma'al imami. Tanda orang itu beruntung, ujar Nabi, yang pertama makanan halal, yang kedua ketujuh duduk di majelisnya ulama, dan yang ketiga adalah apabila mendirikan sembahyang, ya selalu melaksanakannya secara berjamaah. Bila yang tiga ini sangkut di awak kita, berarti himung sudah hati kita. Kenapa?
sudah Nabi padahkan bauntung kenapa lagi kada usah gin Nabi nang memadahkan bauntung kuitan kita tuh memadahkan ya bila menggawa ini ujar kuitan kita bauntung himungnya sudah luar biasa kita, apalagi ini Nabi yang mana Nabi ini la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya sidik kada badusta pasti jujur. Bila nang tiga ini ada di awak kita, patutlah kita untuk mengucap alhamdulillah. Jadi tiga perkara ini nang ibaratnya itu sudah sangkut di awak kita untuk dunia dan akhirat. Iya kan? Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika berada di bulan suci Ramadan, jangan sampai kita itu luput menuntut ilmu agama. Ya kan, misalnya di masjid kita ini setengah bulan sekali kita lowongakan waktu supaya awak juga hadir di majelis ilmu agama. Ya keberuntungannya hakim tuan guru nang bacaan kan ada, hakim kita barataan juga. Ya kan, Allah kada ambil manfaat lawan ibadah kita nang berhajat benar lawan ibadah kita ini untuk ilmu nih. Jadi apabila kita itu menuntut ilmu agama di bulan suci Ramadan, maka setiap jejak langkah kita itu ialah Allah ganjar 1 tahun ibadah kepada Allah. Wa kana ma'ifil wa kana wa yakunu tahtal arsy, ujar Nabi nanti orang yang ketujuh duduk di majelis ulama, majelis ta'lim di bulan suci Ramadan bersama aku bernaung di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tan untung benar sudah. Yang kedua, wa man dawama 'ala jama'ati fi Ramadan a'tahu Allah ta'ala bi kulli rak'atin madinatun namla'u min ni'amillahi ta'ala. Dan barang siapa melazimi mendawamakan ketika di bulan suci Ramadan apa yang diistiqomahkan, yaitu sembahyang berjamaah. Lamun kawa kalimah waktunya bang berjamaah, lamun kada kawa minimal benar nang kayak kita ini 3 waktu maghrib, isya, lawan subuh. Kada kawa juga guruai kenapa sibuk, ayo subuh jangan sampai tertinggal berjamaah. Nyamannya sudah ya dipilihakan nih waktunya, dipilihakan supaya kita kawa ma'amalakan tadi. Lamun kawa kalimah-kalimahnya bang sembahyang berjamaah, apalagi rumah kita para lawan masjid atau langgar atau musola, diusahakan tadi. Ya kalaupun kada kawa minimal benar 3 waktu barang sembahyang berjamaah. Selama bulan Ramadan aja ada di luar bulan suci Ramadan pun kita usahakan sembahyang berjamaah ini jangan sampai tertinggal. Makanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan suci Ramadan ini ialah untuk meningkatkan nilai ibadah atau kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya atau buahnya adalah mendidik hawa nafsu kita ini tunduk dan patuh lawan perintah Allah dan menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja tujuannya. Ujar Tuhan, ma'asikah adakah? Mun ma'asik, nah ugari ujar Tuhan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan Allah Subhanahu wa taala mendiskon besar-besaran masalah pahala. Tinggal kitanya aja lagi mau kada. Lamun kada mau ujar alam amuntai kami ya. Ujar alam amuntai kada mengkadahaken kami barang itu maksudnya ujar alam amuntai. Jadi barang siapa ujar Nabi ketika di bulan suci Ramadan mendawamkan atau mengistiqomahkan sembahyang berjamaah, a'tahu Allah ta'ala bi
setiap satu rakaat yang dilaksanakan orang yang mau melaksanakan sholat fardu berjamaah tadi, misalnya sembahyang zuhur berapa rakaat pun? 4. Maka setiap rakaat tadi Allah jadikan Madinah satu kota. Ada lagi Tuhan alang-alang membalik, ya kan? Di dalam hadis lain Allah membalik cuma istana, cuma mahligai dan lain sebagainya. Ini Allah membalik kota, ya kan? Misalnya kayak PRT, ya kan? Sidin nambah isi Banjarbaru Saurangan, penyugihnya ada, penyugihnya sidin Saurangan, ya kan? Ini Tuhan menyatakan hakim kita kota di dalam surga apabila kita mau mengistiqomahkan sunnah yang berjamaah selama bulan suci Ramadan. Misalnya kayak guru daha, misalnya sidin sunnah yang 4 berjamaah 4 rakaat, sidin berisi 4 kotak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kada sampai di situ aja Tuhan pulang membalik, namlahu min ni'amillahi ta'ala. Allah berjanji, Allah memadahkan bahwasanya kota tersebut dipenuhi dengan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya hujan ulun kayak PRT tadi, ya kan, sidin berisi Banjarbaru Saurangan, panyugihnya sebanjarbaruan sidin ya. Tetapi tetap ada masalah ketika sidin berisi Banjarbaru Saurangan. Misalnya minyak goreng larang, sidin buat. Tapi ketika kota yang ada di dalam surganya Allah Ta'ala ini, Allah memadahkan kada lagi uangnya. Barataan nikmat yang Allah penuhi di dalam kota tersebut. Gempa kada lagi, tsunami kada lagi, puting beliung kada buat. Saking nikmatnya nih kota yang Allah siapkan, hakim kita mau melaksanakan sembahyang fardu secara berjamaah. Kan sudah banyak sudah Allah memberikan ibaratnya tuh rangsangan lawan di kita melalui lisan Rasulullah supaya kita ini bujur-bujur memperlakukan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Supaya kita itu kawat mendidik hati kita ini bahwasanya memperlakukan bulan suci Ramadan ini baik sebaik mungkin, ya kan? Kita anggap bulan Ramadan ini terakhir hakim kita. Banyak ada sudah kawanan kita nanggulikan sidin banyak. 6 tahun semalam sidin kawa ya tarawih di higa kita. Umpat juga sidin bersalawat di higa kita. Wah ini kadang lagi sidin. Kenapa? Diampili malaikat maut sudah. Habis berarti hakim sidin sudah masalah Ramadan. Kita masih ada lagi diberikan kesempatan lawan Allah Subhanahu wa taala untuk ya memperlakukan bulan Ramadan tahun ini sebaik mungkin. Jadi kita camkan di dalam hati kita masing-masing ya kan bahwasanya bulan Ramadan ini ya kan terakhir hakim kita. Oleh karena itu supaya kita ini termasuk di dalam hadis Nabi man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar, maka salah satu adalahnya menghidupkan 6 wajib-wajib ya kan dan 6 sunnah-sunnah kita perbanyak. 6 wajib-wajib kita perhatikan dulu, 6 sunnah-sunnah sekemampuan kita. Apalagi masalah tarawih, bilang beberapa setiap tahun kumpul, tiap tahun kumpul, masalah rakaat tarawihnya kumpul. Ya kata salah aja 68 ada dalilnya, 620 pun ada juga. Mana kita bawa? Jangan hanya gara-gara seikung 8, seikung 20 kecaput, kan rugi sembahyang kada kecaput iya. Banyak nih, ya kan? Jadi ulun misalnya masalah tarawih ini kada jadi masalah. Jadi perlu juga kita itu memperhatikan kayak misalnya ibu-ibu
yang mana sidin ini bisi kakanakan halus ada kawa ini anak sembah yang tarawih 620 ada kawa kita nyaman lalakian muka kalau enggak kada tahu lagi anak menangis kan anak menang dan lain sebagainya kada tahu yang penting sembah ya coba kita lihat di bini kita berataan di dalam rumah sibuk ini mengurusi anak kita. Jadi masalah enam sunnah apalagi tarawih ini jangan tapi dipaksakan. Ya kan jangan tapi dipaksakan. Tapi lamun kawa kita usahakan sembahyang tarawih ini 20. Enggak di Makkah lawan Madinah aja 20, masa kita di sini 8. Lamunnya di Makkah itu kan bila sembahyang tarawih, iya kan 1 juz Al-Qur'an. Kita di sini masih ada pilihan ayat-ayat pendek lagu ulang imamnya. Tapi jangan juga kalau lagu ulang gas kuat 160 lah tapi tinggal makmum di belakang ya kan siap ini ya kata pacul-pacul gigi palsu ya kan nyasar imam nih. Jadi ketika kita berada di bulan suci Ramadan ya kan supaya kita termasuk dalam hadis Nabi man farika bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Yang pertama yang wajib kita kuat-kuati kita perhatikan. Nang dahulu misalnya di luar bulan Ramadan kita balang sapian sembahyang 6 fardhu hampir balang pambingan ya kan dalam sapian saking jarangnya ya kan kita terkemakan dulu ya kan yang wajib-wajibnya ya kan kita qadai yang semua wajib-wajibnya ya kan imbah itu hanya nang sunnah dibanyaki ya kan sekamampuan. Apabila nama itu syahrul Ramadan, ujar Nabi syahrul kataballahu siyama wa sanantu lakum qiyama. Faman qamahu wa shamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa aja ujar Nabi, bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah mewajibkan kepada kita semua akan separuhan puasa. Wasanantu lakum qiyamah dan ujar Nabi aku sunnahkan masalah sembahyang tarawih. Faman qamahu wa shamahu dan barang siapa ujar Nabi ya puasa di siang harinya ya dan pada malam harinya sembahyang tarawih imanan wa ihtisaban. Yang pertama karena iman kepada Allah, wahtisaban ikhlas karena Allah artinya mengharap pahala. Ya kan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya. Ya kan kelebihan bulan suci Ramadan banyak kelebihan bulan suci Ramadan. Di dalam kitab Durratul Nasihin ada, di dalam kitab lain pun banyak juga tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Tinggal kitanya aja lagi, ya tak maukah kadakah mengambil kesempatan, diberi kesehatan, diberi umur oleh Allah untuk memperlakukan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika berada di bulan suci Ramadan, menuntut ilmu jangan luput ya kan, supaya keberkahan bulan suci Ramadan itu beringkit di awak kita. Yang kedua, sembahyang berjamaah kita dawamkan, kita latih supaya jangan sampai lagi meninggalkan sembahyang. Ya kan, nang dahulu ibaratnya menggawi sembahyang seorangan, usahakan sembahyang itu berjamaah. Kada kawan di masjid di rumah, kadang sembahyang berjamaah kawan anak-anak kita. Kenapa? Karena sembahyang ini adalah pokok daripada segala ibadah yang kita laksanakan. Apabila masalah sembahyang kita ini kita abaikan, maka amaliyah nang di belakangnya pun jangan harap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut ilmu tentang masalah sembahyang dan melaksanakan sembahyang ini sangat-sangat ialah menjadi inti masalah ibadah kita. Bila ibadah sembahyang kita ini baik,
maka seluruh amal kita pun diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi apabila masalah sembahyang ini ada kekurangan, ya kan, baik itu dari segi kekhusyuan dan lain sebagainya, jangan harap di belakang amaliyah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya masalah sembahyang ini ya kan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada jalan lain kecuali sembahyangnya dilakukan secara berjamaah. Makanya ketika kita itu melaksanakan sholat, yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kekhusyuan kita. Apabila misalnya kita sembahyang lalu mengangkat takbir, sebanyak kita ingat lawan Allah, maka saat itu aja Tuhan membalik. Biasanya kita takbiratul ihram, kawa ingat lawan Allah. Lalu di rakaat pertama sembahyang zuhur 4 rakaat, keempat rakaatnya kita mahayawang pasana kamalu pikiran ada nang kantor, ada nang sini, ada nang situ. Nah 4 rakaat tadi kan diterima kan? Jadi supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalannya cuma satu, yaitu melaksanakannya secara berjamaah. Jadi ketika berjamaah, lalu si imam ini kalah khusyuk, kita umpat imam, tetap diterima oleh Allah 100%. Lalu imamnya mahayawang juga ngalamun, ya kan? Ya kan bro? Bahan berarti banyak nilainya pada katanya, ya kan? Lalu di antara saf pertama, saf kedua, saf ketiga sampai habis daripada ukuran masjid, umpamanya ada salah satu jamaah yang mulai awal sembahyang sampai habis sembahyang awak ingat 100% lawan Allah Ta'ala, ya kan? Seluruh jamaah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang imamnya melamun, seberataan semusjidan kalau ada denang ingat melawan Tuhan, masing-masing pikirannya tadi tetap diterima oleh Allah. Kenapa? Allah menghargai mau berjamaah. Nah untungnya di sembahyang berjamaah. Makanya masalah jamaah ini, ya kan, imam nang 4 kecuali Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mewajibkan masalah sembahyang fardu berjamaah. Kalau Imam Syafi'i sunnatul muakkadah, saking pentingnya di sembahyang berjamaah, ya kan. Lawan orang yang melaksanakan salat fardu berjamaah, dia diberikan oleh Allah 5 keistimewaan. Ini sebagai penutup, ya kan. Yang pertama, la yusibu faqrun fid dunya, hidup di dunia pasti selalu merasa cukup. Kada usah minta sugih lawan Tuhan, kada usah, yang penting cukup. Hendak mengkar mobil, cukup duitnya, sugih sudah, itulah. Ya Pak RT, hendak begini pula, ada misalnya, kada lah jadi, melerek di sini di belakang, ada jadi kada. Iya kan, hendak mengkar rumah, cukup duitnya, sugih sudah. Kalau misalnya kita beranggapan orang sugih itu banyak berisi mobil di muka rumah, orang parkir benar, ya kan? Ada sugih. Kalau misalnya kita beranggapan bila banyak petuyuk kendaraan di muka rumah orang sugih, ada nang sugih apabila kita awak melaksanakan sholat fardu berjamaah, karena ada orang beruntung tadi, ya kan? La yusibu faqrun fid dunya, selama hidup di dunia pasti selalu merasa cukup, ya kan? Yang kedua, wa yarfa'u adzabal qabri, ketika kita masuk ke dalam kubur, ini pasti pada taat. Boleh jadi nak membaca terdahulu, tapi dudi aja, dudi aja, kain aja. Nah, terdahulu aja, terdahulu kain aja. Jadi apabila kita melaksanakan sholat fardu berjamaah, Allah angkat huru hara ketika berada di alam kubur. Salah satu daripada huru hara ketika berada di alam kubur adalah pertanyaan mungkar lawan nakir. Ini pada berataan kita di dalam sini ini kena, iya kan?
supaya kita selamat daripada pertanyaan atau huru hara di dalam alam kubur, sembahyang berjamaah jangan sampai tertinggal. Pada kegampangan suara malaikat lawan akhirnya, ya kan? Maka bila sidin ketakut, marah ujar sidin nyata. Bila salah menjawab, cakup sidin di kepala. Bila sidin mencakup, tembus 7 lapis daripada bumi. Saking bahayanya, saking dahsyatnya ketika kita berada di alam kubur. Supaya kita selamat, jangan sampai tertinggal sembahyang berjamaah. Yang ketiga, wa yamurru 'ala sirati kal-barqil khatib. Ketika menyeberangi titian siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Artinya menjalani juga jembatan titian siratal mustaqim, tetapi lakas sampai. Maka apabila kita itu tagalijir, ia akan batis nih ketika menjalani titian siratal mustaqim, mendabau masuk ke dalam neraka, ya. Supaya kita selamat, nyaman ketika menjalani titian siratal mustaqim, amaliyahnya jangan sampai kita itu meninggalkan sembahyang berjamaah. Yang keempat, wa yu'ta kitabahu biyamini. Ketika kita itu mengambil catatan amal kita di pada mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyerahkan melalui tangan malaikat beliau, ia menyerahkan catatan amal kita di tangan sebelah kanan. Itu tanda apabila catatan amaliyah kita itu diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila catatan amaliyah kita itu diserahkan oleh malaikat di tangan sebelah kanan, itu tanda kita sudah dapat tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, ialah ketika kita itu mendawamkan sembahyang fardu secara berjamaah, ialah wa dakhala jannata bighairi hisab. Allah masukkan ke dalam surga bighairi hisab. Dan 5 perkara ini sudah hawa mengimungi hati kita. Nah, kita ini para lawan masjid, para lawan langgar atau musola, atau misalnya kita pada bawa juga ke masjid, bawa melaksanakan secara berjamaah dimanapun, ialah sudah Allah janjikan 5 perkara ini bagi kita. Yang pertama, hidup di dunia nyaman. Yang kedua, bila kita masuk dalam kubur, Allah angkat huru hara di dalam kubur. Yang ketiga, ketika menyeberangi titian siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Yang keempat, Allah unjuk catatan amaliyah kita itu di tangan sebelah kanan. Dan yang kelima, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya tanpa batasan. Untung pada untung benar. Hanya 2, ialah yang kita perlu istiqomahkan. Ya tak? Jadi amaliyah ini bukan berarti kita amalkan dalam bulan suci Ramadan aja. Lamun kawa di luar bulan Ramadan pun kita mengamalkan juga. Yang pertama adalah nuntut ilmu, jangan berlebihan. Allah pada menyuruh kita paham lawan yang dituntut, yang penting hakun menuntut sudah. Ya kan pahalanya sama. Ya kan, nang membaca, nang mendengar sama, Allah memberi pahalanya. Ya kan, al-alim wal muta'allim syarikani bil alim, sama pahalanya nang beliuran tuan gurunya. Ya kan, lawan menyelesaikan, memikirkan supaya masuk nih, ya kan, supaya paham tadi. Yang kedua, jangan sampai kita itu, ya kan, ada sembahyang berjamaah. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan hati hawa nafsu kita. Adapun yang ketiga, ya kan, insya Allah akan bertemu di channel lawan frekuensi yang sama. Ya kan, yang ketiga kita ini aja yang dapat gua sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada berkat dan manfaatnya dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, baik itu
dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah mulut kita yang penuh dosa ini bisa mengucapkan kalimat yang sangat mulia ketika kita sakaratul maut, yaitu kalimat la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah dan khilaf mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftahil babil rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah bissalati wassalamu daimaini bidawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi 'adada kulli dzarratin al-qamara. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa kamalal iman wal islam wal yaqin warzuqna al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'id du'a warzuqna tawbah wal maghfirah